Perkenalkan, nama saya Muhammad Abidari, mahasiswa Politeknik Negeri Malang, program studi D3 Teknik Telekomunikasi. Dan di sini saya nggak sendirian, saya ditemani dengan rekan saya Isnafara Firda, mahasiswi Politeknik Negeri Malang, program studi D3 Teknik Telekomunikasi, sama-sama tingkat akhir. Kami di sini mau menjelaskan proyek yang sudah kita bangun. Yang pertama, saya menjelaskan mengenai sistem pembangkit listrik tenaga suryanya terlebih dahulu. Dan di sana sudah ada akses point yang di sebelahnya itu ada solar cell yang berkekuatan 20 watt peak, dan sudah ada kabel yang di bawah sini. Ayo mari. Di sini kabelnya dari solar cell ke bawah itu kabelnya sekitar 10 meter. Nah, di sini panel-panel yang akan nantinya berada di titik A. Yang saya sebutkan pertama kali, di sini ada kabel dari solar cell menuju solar cell, dan ini solar charge yang bergunanya untuk mengatur pengecasan pada solar cell ke aki. Jadi diatur oleh solar charge ini. Yang pertama, sebelum mengkonekkan kabel solar cell ke solar charge, kita harus menghubungkan kabel dari solar charge ke aki terlebih dahulu. Ini untuk kabelnya kita hubungkan terlebih dahulu. Usahakan jangan sampai keliru ya. Yang negatif ini yang hitam, yang biru ini positif. Kita hubungkan terlebih dahulu. Jadi ini kabel dari solar charge ke aki sudah tersambung untuk plus minusnya, dan dilihat dari display sudah tertampil untuk voltase dari aki itu sendiri dan beban yang menyala. Tapi ini belum ada beban, ini cuma bisa di icon dari simbol beban. Kita hubungkan kabel solar cell ke solar charge. Kita hubungkan terlebih dahulu melalui kabel soket ya. Nah, di sini sudah tertampil icon panah berkedip, itu artinya solar cell melakukan pengisian terhadap aki. Dan untuk menu-menu yang saya jelaskan di sini, yang pertama ini menu layar utama yang ada di pertama, ada menu display untuk tegangan dari aki itu sendiri, tegangan pengecasan, lalu simbol dari solar panel, simbol dari bar dari baterai aki, lalu simbol beban. Di sini adalah tegangan maksimum pengecasan solar cell ke aki. Terus ada lagi di sini adalah engine start atau mulai start tegangan yang mulai bekerja atau hidup, tegangan yang untuk menghidupi beban, yaitu mulai dari 12,6, dan beban akan otomatis diputus ketika tegangan mencapai 10,7 dan akan menyala kembali ketika beban 12,6 volt. Ini juga tegangan stop yang seperti tadi. Nah, ini untuk waktunya yang dimaksud 0H ini adalah ketika solar panel tidak lagi mendapatkan suplai dari matahari, maka beban otomatis diputus. Lalu untuk menggantinya kita tekan terus sampai berkedip seperti ini. Untuk menambahkannya kita klik gini. Kalau 1H itu beban akan mati 1 jam setelah solar cell atau solar panel tidak mendapatkan suplai dari matahari. Lalu untuk 24 jam yang seperti ini,
yang berarti solar panel tidak akan dinonaktifkan sama sekali. Di sini saya akan menyetingnya dalam 3 jam. Jadi beban akan diputus ketika solar cell atau matahari tenggelam. Setelah itu 3 jam, atau bisa disebut 3 jam beban akan diputus setelah solar cell tidak mendapatkan suplai dari matahari. Lalu untuk di sini sudah jelas untuk port yang di sini adalah port milik solar cell, port milik aki, dan port untuk beban. Selanjutnya kita akan mengaktifkan siskom ini, yang terlebih dahulu kita konekkan inverter yang merubah arus DC menjadi AC. Fungsi inverter sendiri mengubah arus DC menjadi AC. Kita bisa mengkonekkan ini, mengkonekkan inputan kabel inverter dari aki ataupun ke port beban di sini. Jadi saya kan sudah ada simple kayak gini, jadi ya saya masukkan ke aki aja, soalnya terdapat kabel jepit di sini. Kita hubungkan untuk yang merah positif, yang hitam ke negatif. Lalu untuk pengamannya kita memakai MCB breaker, jadi jangan, kita on count dulu. Nah, sini sudah merah, artinya sudah hidup. Lalu kita pasangkan adaptor dari siskomnya sendiri. Kita buka semua. Dan di sini alat-alatnya sudah menyala. Untuk server Raspberry Pi, untuk ini access point yang ada di atas, lalu mikrotiknya itu sendiri sudah menyala. Untuk hari ini cuaca pukul 10.29 ya. Pukul 10.29 cuacanya juga lumayan mendung, bisa dilihat. Lumayan mendung ya di sini. Dan set A mendapatkan suplai dari solar panel 7 watt. 7 watt untuk tegangannya 13,14 volt. Untuk ampernya kita mendapatkan 5,59 ampere. Di sini akan berubah ketika tergantung cuaca yang dihasilkan. Jadi kalau memang cuacanya mendung, juga wattnya ikut turun. Jadi cuaca kalau panas, ini juga akan naik watt dan voltasenya. Nah, ini akan naik ketika ada panas matahari sampai dengan puncaknya yaitu 20 watt peak sesuai spesifikasi dari solar cell itu sendiri. Jadi kita sudah menuju ke set B. Di set B juga sudah terpasang access point dan solar cell untuk di atas. Untuk di set B solar cellnya atau solar panel kita gunakan kekuatan 10 watt peak atau 10 WP. Oke, di sini untuk panelnya juga sama terlihatnya. Ada solar charge, ada aki, ada inverter, ada MCB, ada terminal stop kontak. Ini ada PoE dari access point. Sama, ini juga kabel dari solar charge. Ini kabel dari ini kabel dari solar panel. Ini kabel dari solar charge. Untuk akinya sudah terpasang di sini aki. Lalu saya sudah memasangnya dengan kabel soket, jadi kita hubungkan saja terlebih dahulu. Sudah terhubung, sudah terlihat di situ kalau tegangan apinya sudah terlihat. Kita lakukan pengecasan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat, mungkin sudah terlihat untuk dilakukan pengecasan dari solar cell ke aki. Diperjelas lagi. Sistem kerjanya juga sama. Untuk ini dari inverter juga ada kabel jepit, kita hubungkan ke aki kalau ingin menghidupkan dari sumber tegangan AC nya. Kita nyalakan untuk MCB nya.
dari sumber tekanan lagi. Nah, di sini dilihat cuacanya cukup agak mendung, agak panas ya. Kita mendapatkan watt 5 watt. Sekarang jam 10.43. Bisa dilihat untuk jamnya jam 10.43. Untuk voltasenya kita mendapatkan 11,29 volt. Untuk wattnya kita mendapatkan 4,8 watt. Untuk arusnya kita juga mendapatkan 0,43 ampere. Oke, untuk sistem PLTS nya cukup sampai situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang kita gunakan dalam merancang sistem komunikasi. Jadi yang pertama di sini ada mikrotik, setelah itu ada port PoE milik access point, setelah itu ada Raspberry Pi yang kita fungsikan sebagai server VoIP-nya. Dan untuk alur sistem komunikasinya di sini ada mikrotik dengan beberapa interface ya. Dan untuk interface Ether 2 ini sudah tersambung ke port milik access point. Nah, ini ya kabelnya. Jadi dari sini tersambung ke sini. Setelah itu yang ini, kabel yang ini sudah tersambung dengan access point yang berada di atas, yang sudah kita pasang dengan ketinggian kurang lebih 12 meter. Setelah itu dari port ketiga ini tersambung ke Raspberry Pi, yaitu ke servernya. Dan untuk kabel yang kita gunakan yakni kabel RJ45 atau UDP. Ini untuk yang di side A ya. Untuk yang di side B, sistem komunikasinya kita juga menggunakan injektor PoE milik access point ya. Dan untuk access point yang di titik B kita menggunakan access point tenda O3. Sedangkan yang di side A kita menggunakan tenda O1. Untuk access point di B kita setting mode repeater. Mode repeater itu adalah menerima dan memancarkan kembali sinyal yang sudah dipancarkan oleh access point A. Oke, di sini saya akan menunjukkan klien-klien dan juga extension yang sudah terdaftar di FreePBX ya. Sebelumnya kita harus akses dulu website dari FreePBX ya. Ini sudah saya akses ya. Untuk aksesnya yaitu kita menggunakan IP dari server yaitu 10.10.10.2 dan pastikan ini sudah tersambung dengan sistem komunikasi yang sudah dibangun. Jadi untuk daftar extension yang sudah terdaftar di FreePBX ya. Mungkin saya bisa geser dulu. Jadi untuk totalnya itu ada 23 klien, sudah include dengan admin 123. Nah, jika kita ingin meregistrasi ke softphone, maka yang perlu kita ketahui atau kita siapkan yaitu extensionnya. Setelah itu kita harus tahu alamat dari servernya yaitu 10.10.10.2 dan juga kita harus tahu password dari extensionnya. Contoh ini admin 1 ya, saya klik tuh. Nah, ini untuk passwordnya itu ini secret, ini tes 200 ya. Untuk lebih jelasnya mengenai registrasi ke softphone akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara untuk melakukan panggilan yang ada di sistem yang sudah kami bangun ini. Baik, di sini bisa kami perlihatkan. Untuk yang pertama, langkah pertama kita sambungkan ke WiFi yang tersedia, yaitu Polino hotspot dan mikrotik Polino. Tapi sebagian besar di area sini sudah tercover untuk yang Polino hotspot. Untuk yang mikrotik ini karena ada di dalam ruangan, kita hubungkan ya untuk Polino hotspot. Untuk selanjutnya kita klik yang aplikasi Zoiper. Kita ini bertuliskan not registered, yang berarti belum ada pendaftaran ekstensi. Kita daftarkan ekstensinya terlebih dahulu, kita konfigurasi, kita klik account, kita add account, kita yes, manual konfigurasi, kita pilih SIP, akun name-nya kita buat client 2 ya, client 2. Untuk hostnya kita ketik alamat IP server
10.10 10.2. Oke, username atau ekstensinya 102. Oke, untuk passwordnya tes 102. Ini semua sudah sesuai dengan waktu pendaftaran di PBX nya. Kita save, bertuliskan akun is ready, yang berarti bisa melakukan panggilan. Klien 2 is ready. Kita coba melakukan panggilan di sisi admin. Di sini sudah terdaftarkan admin 2, admin 3 yang berekstensi nomornya yaitu 202. Jadi coba kita panggil ya di sini ya. Untuk 202. Nah, ada incoming call yang berarti klien 2 memanggil ke admin 3. Kita coba jawab ya. Tes. Oh, sudah berbunyi ya. Tes. Kita coba panggilan videonya. Nah, di akun ini sudah tertampil gambar video ya. Jadi untuk panggilan videonya sudah bisa. Oke, untuk akun ini juga bisa. Baik, untuk panggilan subpunnya atau panggilan komunikasinya cukup sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan atau melakukan percobaan untuk fitur dari Ring All dan juga Handring yang sudah disetting di Free PBX untuk sistem komunikasi dari tugas akhir kami. Jadi yang pertama yaitu saya jelaskan dulu ya secara singkat untuk fitur Ring All dan juga Handring. Jadi fitur Ring All sendiri nanti kita akan menyiapkan satu extension. Misalkan dari Ring All itu extensionnya 124. Nah, di dalamnya itu akan include beberapa extension yang akan berdering pada saat extension 124 ini di telepon. Sedangkan untuk Handring, misalkan untuk Handring ini extensionnya 125. Nah, pada saat 125 ditekan, ini extension yang sudah didaftarkan atau sudah include di dalamnya itu akan berdering secara bergantian. Misalkan yang saya daftarkan itu admin 1, admin 2, admin 3. Untuk fitur Ring All, maka admin 1, 2, 3 ini yang akan berdering secara bersamaan. Dan untuk fitur Handring, maka admin 1 akan berdering dulu. Jika dari admin 1 tidak menjawab, maka akan dialihkan ke admin 2 dan begitu seterusnya. Untuk secara jelasnya langsung saja kita ke percobaannya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk 4 softphone ya. Yang 2 softphone ini sudah terinstall di HP, yang satunya ini sudah terinstall dan sudah terregistrasi untuk klien 2, dan di HP saya satunya ini sudah terregistrasi untuk admin 1. Nah, yang di laptop saya ini admin 2 dan ini admin 3. Sekarang kita coba untuk fitur Ring All-nya terlebih dahulu. Untuk extension dari Ring All itu 124. Kita telepon. Nah, maka dari admin 1, admin 2, dan admin 3 akan berdering secara bersamaan. Selain itu juga sudah saya tambahkan untuk nada sambung. Kita coba dengarkan ya. Sudah terdengar ya untuk nada sambungnya, dan ini juga sudah terbukti ketiga softphone yang sudah dimasukkan dalam extension list sudah berdiri secara bersamaan. Saya encall terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita coba untuk fitur yang Handring. Untuk fitur Handring ini berderingnya secara bergantian ya. Nanti kita lihat dulu, admin 1 pasti akan berdering terlebih dahulu. Kita coba. Nah, ini dari admin 1 berdering terlebih dahulu ya. Nah, dan ini tetap ada nada sambungnya. Coba saya recheck untuk yang admin 1. Nah, maka dia akan berdering ke admin 2. Nah, jika admin 2 saya recheck, akan berpindah ke admin 3. Jadi seperti itu untuk percobaan Ring All dan Handring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.